Baik, baik teman-teman, kita akan memulaikan Bible Study kita pada pagi hari ini di Indonesia dan sore hari di Amerika, tanggal 31 Juli 2022. Baik, seperti biasanya sebelum kita mulai, kita akan mengawalinya di dalam doa memohon bimbingan Tuhan sepanjang Bible Study kita. Kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan bagi kami anak-anak-Mu untuk mempelajari akan pekabaran yang Tuhan rindukan, agar kami umat-umat-Mu masih Advent hari ke-7 boleh memahami kebenaran yang Tuhan rindukan supaya kami pahami. Ya Tuhan, terima kasih untuk menyediakan hati kami, membuka pikiran kami, dan memberikan kami Roh Kudus yang akan membimbing kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami boleh memahami apa itu kebenaran, dan kebenaran itu boleh memerdekakan kami dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang akan menjadi bagian kami sepanjang Bible Study kami. Berkati jaringan internet, dan memberkati juga saudara-saudara kami yang mungkin belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat surga yang sama boleh menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Bible Study kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita ya pada pagi hari ini. Jadi judul kita pada saat ini adalah hal praktis ya, pelajaran praktis yang penting. Dan ini berbicara banyak ya mengenai hari Sabat ya. Berbicara banyak mengenai hari Sabat. Bagaimana kita melihat hari Sabat ya. Jadi sebelum kita lanjut, kita akan mengulangi sedikit yang kita pelajari ya mengenai apa yang kita telah pelajari kemarin. Jadi yang kita telah pelajari kemarin adalah kita dikasih tahu ya mengapa alasan kita memelihara hari Sabat. Jadi hari Sabat diberikan Tuhan ya, hari Sabat diberikan Tuhan kepada kita supaya hari itu menjadi satu peringatan ya, menjadi satu peringatan yang bisa memberikan kita kekuatan ya, bisa memberi kita kekuatan, mengilhami kita dengan kuasa penciptaan sebagaimana Tuhan telah menciptakan dunia. Tuhan menginginkan hari Sabat itu diberikan kepada kita supaya kita bisa mengingat ya, kita bisa mengingat kuasa Tuhan dan bagaimana kuasa itu bisa menjadi bagian kita. Jadi karena hari itu adalah satu hari yang begitu penting ya, satu hari yang begitu penting untuk mengingat mengenai kuasa Tuhan, mengenai Tuhan, maka hari itu tidak bisa digantikan dengan hari apapun ya, tidak bisa digantikan dengan hari apapun untuk menggantikan posisi hari Sabat. Menggantikan posisi hari Sabat itu berarti menggantikan posisi hari Sabat itu berarti kita menyingkirkan ya, kita menyingkirkan pencipta itu sendiri yang telah menciptakan segala sesuatu dari ingatan ya, dari ingatan manusia. Kita menyingkirkan Tuhan dari pikiran manusia. Jadi menggantikan hari Sabat dengan satu hari yang lain itu sama saja dengan menyingkirkan pencipta itu dari pikiran manusia. Dan itu juga sama dengan ketika kita mau merendahkan pencipta itu sendiri ya. Jadi ada konsep-konsep merendahkan pencipta ya, di mana ada pandangan yang mengatakan Tuhan itu pencipta tapi dia diciptakan dulu ya. Jadi ada ya pandangan-pandangan seperti itu yang muncul. Jadi Tuhan itu pencipta, maha kuasa, tapi dia sedikit dibawa dari Bapa atau dia diciptakan dulu oleh Bapa. Nah, pandangan-pandangan ini juga sama ya. Ini merendahkan
ketuhanan ya, merendahkan Tuhan Kristus sebagai pencipta, dan ini sama saja ya, membuat kita tidak bisa menerima hari Sabat itu dengan benar. Hari Sabat itu harus diterima sebagai hari yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, Tuhan yang tidak diciptakan ya, tapi Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dan hari Sabat adalah peringatan bagi mereka, menjadi peringatan bagi mereka yang memelihara hari tersebut. Dan hari Sabat tujuannya adalah supaya kita bisa selalu mengingat Tuhan sebagai pencipta, dan pikiran kita selalu diisi oleh kuasa penciptaan ya, oleh kuasa penciptaan yang begitu luar biasa yang Tuhan buat untuk kita. Jadi kira-kira itu ya yang kita pelajari, dan kita juga telah pelajari bahwa kuasa penciptaan itu adalah juga kuasa penebusan ya. Dan bagaimana Tuhan menyatakan diri sebagai penebus manusia. Kita udah baca ya ayat-ayatnya di dalam tulisan Paulus. Bagaimana Tuhan menyatakan diri, Dia adalah pencipta dan adalah juga penebus manusia. Nanti kita akan lihat di bawah ya, lebih jelas lagi bagaimana hubungan itu, apa tujuannya ya, apa tujuannya. Namun kira-kira itu ya yang kita telah pelajari pada kemarin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita. Perhatikan hubungan ini dalam Yesaya 40 ayat 27 sampai 28. Pasal ini menyajikan keindahan dan kuasa yang dari Kristus dalam menyebutkan seluruh alam semesta dengan nama mereka masing-masing dan menempatkan mereka pada posisi masing-masing oleh kebesaran kemuliaannya dan kekuatan kuasanya, dan bertanya, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi, ya, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan oleh Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Teman-teman, pasal ini, ayat-ayat yang kita baca dalam pasal ini menceritakan tentang bagaimana Tuhan menyatakan kemahakuasaannya kepada orang-orang yang berpikir bahwa hidupnya tersembunyi. Ya, Tuhan sudah tidak lagi memperhatikan kehidupan mereka, dan Tuhan sudah tidak lagi memperhatikan hak mereka gitu. Dan pada ayat ini Tuhan menyatakan bahwa mengapa engkau berkata demikian ya, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, ya. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan oleh Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Ya, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Jadi teman-teman, di sini kita pelajari ya, di sini kita pelajari bagaimana Tuhan ya yang menciptakan segala sesuatu ya, yang menyebut semesta itu sesuai dengan namanya, yang menciptakan langit dan bumi ya, yang membentangkan bumi ya dari ujung ke ujung, tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Sebaliknya, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya. Jadi Tuhan itu tidak pernah lelah gitu. Tuhan itu tahu persis gitu. Tuhan tahu persis orang-orang yang diciptakannya, tahu persis hak yang harus dimiliki oleh setiap ciptaannya. Tuhan tahu persis. Tidak ada satupun yang tidak yang tertutup ya di mata Tuhan. Tidak ada satupun yang terlindungi. Semuanya terbuka di mata Tuhan, dan Tuhan tidak pernah lelah di dalam pekerjaannya. Dan bagaimana Tuhan memperhatikan manusia itu seolah-olah tidak ada yang lain ya, hanya kita ya, hanya seorang diri di hadapan Tuhan. Dan di sini dikatakan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya.
Jadi ayat ini ditutup dengan bagaimana Tuhan ya yang berkuasa itu memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya. Kemudian kita lihat ya bagaimana keterangan Wagoner mengenai ayat tersebut. Sesungguhnya kuasanya adalah kesanggupan untuk menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada, ya. Sebab itu dia dapat membuat keajaiban melalui mereka yang tidak mempunyai kekuatan dan dapat memberi kekuatan dari kelemahan. Jadi teman-teman, kenapa kita diarahkan kepada kuasa penciptaan ya, Tuhan yang sangat berkuasa menciptakan segala sesuatu, karena di dalam hal tersebut kita diarahkan untuk bisa memahami bagaimana kesanggupan Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan ya untuk menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada ya, dari yang tidak ada, kemudian melakukan itu membuat keajaiban melalui yang tidak ada ya, melalui yang tidak ada tersebut. Sebab itu dia dapat membuat keajaiban melalui mereka ya, melalui mereka yang tidak mempunyai kekuatan. Dia dapat memberi kekuatan dari kelemahan. Jadi kenapa kita perlu memperhatikan ya, kenapa kita perlu mengetahui bahwa Tuhan berkuasa menciptakan segala sesuatu, dan penciptaan Tuhan itu dia ciptakan dari bukan yang ada ya, tetapi dari yang tidak ada. Itu yang Tuhan mau nyatakan supaya kita memahami bahwa dia berkuasa untuk memberi kita kekuatan dari kita yang tidak punya kekuatan ya. Dia berkuasa untuk memberi kita semangat ya, kekuatan dari kita yang dari lemah, dari kita yang dalam keadaan lemah. Jadi kenapa kita perlu memahami Tuhan itu berkuasa ya menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada bisa menjadi ada, supaya kita yang tidak memiliki kekuatan itu pasti memiliki kekuatan ya kalau kita diarahkan kepada penciptaan tersebut ya, kepada kuasa penciptaan tersebut. Tentu saja segala sesuatu dapat mengingatkan pikiran kita tentang kuasa mencipta dari Kristus. Ya, memberi kecondongan untuk memperbaharui kekuatan dan keteguhan hati atas kerohanian kita. Inilah tujuan hari Sabat. Jadi teman-teman, apa tujuan hari Sabat ya? Apa tujuan hari Sabat? Tujuan hari Sabat adalah itu mengarahkan pikiran kita ya untuk mengingat tentang kuasa mencipta Kristus. Jadi kenapa hari Sabat itu diberikan? Ya supaya kita tahu persis ada Tuhan yang berkuasa untuk menciptakan gitu. Dia berkuasa menciptakan dari sesuatu yang tidak ada bisa menjadi ada. Dan Tuhan mau kita betul-betul mengisi pikiran kita pada hari Sabat oleh hal tersebut gitu. Bagaimana dia berkuasa ya menciptakan segala sesuatu apapun itu dari sesuatu yang tidak ada ya, sehingga itu ada. Dan itu tujuannya supaya bisa memperbaharui kekuatan dan keteguhan hati kita atas kerohanian kita. Jadi teman-teman, kenapa kita perlu mempelajari ya hari Sabat? Kenapa kita maaf, kenapa kita perlu memelihara hari Sabat? Karena tujuan hari Sabat supaya kita diisi dengan kekuatan Tuhan ya, supaya kita diisi dengan kuasa Tuhan ya. Ketika pikiran kita dipenuhi dengan kuasa dan kekuatan Tuhan, maka itu akan memperbaharui kekuatan kita. Itu akan membuat keteguhan hati atas kerohanian kita. Jadi kita yang lemah bisa dikuatkan oleh betapa dahsyatnya Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau kasih tambahan atau tanggapan, dipersilakan. Ya, halo Ding. Ya, Bisa silakan, dengar? Joy. Ya, bisa. Jadi kalau kita betul-betul memelihara hari Sabat ya, itu kan tandanya kita betul-betul atau sangat benar-benar percaya akan kuasa Tuhan ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk bilang saya tidak bisa atau saya tidak sanggup atau apalah seperti itu gitu. Karena kalau kita benar-benar percaya akan kuasa Tuhan dan tandanya itu hari Sabat,
itu Tuhan kan tadi dibilang Tuhan menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, dan itu kuasa yang sama itu dia juga memberikan kekuatan kepada orang yang lemah gitu. Jadi kalau mau dipikir-pikir, sebenarnya untuk bilangnya enggak sanggup itu kan dari orang punya pikiran sendiri gitu. Iya, betul. Tapi kalau kita melihat akan kuasa Tuhan, Tuhan punya derajat gimana, dia punya kuasa bagaimana, apa yang dia sanggup bikin. Kalau kita merenungkan itu enggak ada alasan sama sekali untuk mau bilang kita enggak bisa, kita begini. Makanya kan di Filipi 4 ayat 13, I can do all things, saya bisa melakukan sesuatu karena kuasa itu ada di kita dan kita percaya akan kuasa itu. Dan tandanya apa? Hari Sabat kan. Jadi makanya buat pribadi juga ya memelihara hari Sabat. Cuman sometimes orang lupa dia punya makna karena sudah dibesarkan dari keluarga Advent, lahir dari keluarga Advent, taunya hari Sabat. Tetapi maknanya itu sangat luar biasa gitu. Jadi pas mengetahui akan arti-arti hari Sabat, makna hari Sabat, kuasa Tuhan, itu juga akan sangat lebih menghargai akan hari Sabat gitu ya dalam kehidupan pribadi. Apalagi dengan dosa ini kan, wah ini kuasa Tuhan itu sangat luar biasa sampai dosa itu lebih besar ya dari kuasa Tuhan itu lebih besar dari dosa. Makanya Rasul Paulus bilang di mana ada dosa, grace itu, kasih karunia itu lebih besar dari dosa. Oke, thank you, Bing. Ya, terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi teman-teman benar sekali ya bahwa kalau kita betul-betul mempelajari akan hari Sabat, maka tidak ada alasan bagi kita untuk berkata, saya tidak bisa, saya tidak sanggup. Kenapa? Karena memang bukan kita yang akan melakukan. Kita diarahkan kepada satu kuasa yang tak terbatas yang menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada bisa menjadi ada. Jadi tujuan hari Sabat adalah supaya kita melihat ada Tuhan yang berkuasa ya atas segala sesuatu dan dia mampu untuk menciptakan segala sesuatu. Oke, teman-teman, apa masih ada lagi yang mau kasih tambahan? Sebelum lanjut. Oke, kita lanjut ya. Bacalah Mazmur 92 yang berjudul Mazmur Hari Sabat. 4 ayat pertama adalah sebagai berikut. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali, dan dengan gambus, dan dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, ya, karena perbuatan tanganmu aku bersorak-sorai. Jadi teman-teman, di sini pemazmur mengatakan ya, dia bisa bersorak-sorai, ya, dia bisa bersuka cita itu karena pekerjaan Tuhan ya, karena perbuatan Tuhan, maka dia bisa bersuka cita, dia bisa bersorak-sorai. Kita lanjut ya. Apa hubungannya dengan hari Sabat? Ini Wagoner bertanya ya. Kemudian apa hubungannya dengan hari Sabat ya? Untuk ayat di atas ya. Inilah hubungannya. Hari Sabat adalah peringatan penciptaan ya. Jadi hari Sabat itu adalah peringatan tentang penciptaan. Kata Tuhan, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Jadi teman-teman, hari Sabat itu adalah peringatan tentang bagaimana ya Tuhan menciptakan ya, baik penciptaan langit dan bumi dan segala isinya maupun penciptaan manusia ya, penciptaan kembali. Jadi
kenapa hari Sabat itu diberikan ya? Apa hubungannya dengan ayat yang di atas ya? Jadi hari Sabat adalah peringatan penciptaan, kata Tuhan. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Ya, pemazmur telah memelihara hari Sabat ya sebagai mana Allah merancangnya untuk dipelihara. Ya, jadi pemazmur telah memelihara hari Sabat sebagaimana Allah merancangnya untuk dipelihara, ya. Teman-teman perhatikan ya ini. Ya. Jadi kita perhatikan apa yang Wagoner katakan ini, kita akan melihat bagaimana seharusnya ya kita memelihara hari Sabat ya. Ini satu persepsi ya, satu pemikiran yang tidak pernah dulu ya saya dapatkan mengenai bagaimana memelihara hari Sabat. Jadi dengan membandingkan Yeskel dan Mazmur di atas ya, ayat di atas, kemudian Wagoner mengatakan pemazmur telah memelihara hari Sabat sebagaimana Allah merancangnya untuk dipelihara. Ya, perhatikan ya, bagaimana memelihara Sabat dengan merenungkan penciptaan dan kuasa menakjubkan dan kebaikan Allah yang ditunjukkan di dalamnya. Ya, dan kemudian sementara merenungkan penciptaan, dia menyadari bahwa Allah memberi pakaian kepada bunga-bunga lili dengan kemuliaan yang melebihi kemuliaan Salomo, begitu peduli lagi akan makhluk-makhluk cerdas ciptaannya. Dan ketika dia menatap langit, ya, menatap ke langit yang menunjukkan kuasa dan kemuliaan Allah, dan menyadari bahwa semuanya diciptakan dari yang tidak ada, suatu pemikiran tumbuh bahwa kuasa yang sama akan bekerja di dalamnya untuk melepaskannya dari kelemahan kemanusiaan. Sebab itu, dia bergembira dan menang dalam pekerjaan tangan Allah. Pengetahuan akan kuasa Allah yang datang padanya melalui satu renungan tentang penciptaan memenuhinya dengan keberanian. Saat dia menyadari bahwa kuasa yang sama siap sedia membantunya dan menggenggam kuasa itu dalam iman, ya, dia mendapat kemenangan dalamnya. Inilah tujuan dari hari Sabat, untuk membawa manusia kepada pengetahuan keselamatan tentang Allah. Jadi teman-teman perhatikan bagaimana kita memelihara hari Sabat, ya. Jadi kira-kira apa tadi ya? Boleh direspon bagaimana kita memelihara hari Sabat? Jadi teman-teman, apa namanya? Kita telah dibesarkan ya di dalam keluarga Advent ya. Orang tua saya Advent, opak saya Advent ya. Ini Advent 3 generasi ya. Dan saya tumbuh besar di lingkungan Advent juga ya. Namun teman-teman, ya, bagaimana saya tumbuh, bagaimana saya memelihara Sabat? Saya hanya tahu bagaimana memelihara Sabat itu seperti ini ya. Jangan buat ini, jangan buat itu ya. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Ya. Dan orang Yahudi memiliki ratusan peraturan untuk bagaimana memelihara hari Sabat, ya. Dan ya, kita Advent belum sampai ratusan ya, tetapi prinsipnya sama. Kita fokus kepada apa yang kita mau lakukan gitu. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tetapi teman-teman, di dalam Pekabaran 1888 ya, pekabaran yang Tuhan berikan kepada kita, ternyata bukan itu bagaimana kita memelihara hari Sabat, ya. Memelihara hari Sabat dengan merenungkan penciptaan dan kuasa yang menakjubkan dan kebaikan Allah yang ditunjukkan di dalamnya, ya. Jadi
kita tidak akan pernah bisa memelihara hari Sabat ya kalau kita gagal merenungkan penciptaan. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, dalam pelajaran ini kita belajar bagaimana memelihara hari Sabat ya, bagaimana memelihara hari Sabat. Jadi sekali lagi ya, kita telah tumbuh dan besar di dalam satu lingkungan Advent yang memberitahu kita bagaimana cara memelihara hari Sabat. Cara memelihara Sabat itu adalah jangan begini, jangan begitu, ya tidak boleh begini dan tidak boleh begitu. Dan orang Yahudi itu banyak sekali aturannya untuk memelihara hari Sabat. Tetapi yang luar biasa, ketika Tuhan atas hari Sabat datang, orang Yahudi tidak tahu, ya, tidak tahu mengenai siapa Tuhan atas hari Sabat itu, bahkan menyelipkannya ya. Dan teman-teman, di dalam pekabaran kita pada saat ini, kita dikasih tahu bagaimana pemeliharaan hari Sabat ya. Ternyata pemeliharaan hari Sabat ya, itu dengan merenungkan penciptaan dan kuasa menakjubkan dan kebaikan Allah yang ditunjukkan di dalamnya. Jadi dengan merenungkan kuasa Tuhan dan betapa baiknya Tuhan dalam menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, di kita apa ya? Itu akan membawa pemikiran kita ya kepada iman, kepada satu rasa syukur dan kepada satu pengalaman kemenangan. Jadi teman-teman, pekabaran kita mengajarkan ya, pekabaran yang disampaikan oleh Wagoner ini memberikan kita satu persepsi yang baru bagaimana cara memelihara hari Sabat. Teman-teman, isu pemeliharaan hari Sabat atau isu reformasi hari Sabat ini muncul banyak sekali di dalam gereja kita. Dan sudah macam-macam, sudah macam-macam. Tetapi lewat pekabaran ini kita dibawa kepada satu pemikiran bagaimana memelihara hari Sabat. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan kelompok-kelompok yang klaim, oh kami pembaharu hari Sabat, kami yang membawakan pembaruan hari Sabat. Itu tidak pernah mengarahkan kita untuk bagaimana melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Tidak pernah ya. Oke, sampai di sini ada teman-teman yang mau kasih tambahan atau tanggapan, dipersilahkan. Ya, Sister Wasti ada tanggapan? Jadi teman-teman, ini sama sekali belum pernah ya, kita bisa bilang belum pernah kita dapatkan dalam selama saya tumbuh menjadi seorang Advent ya. Saya Advent 3 generasi dan jemaat juga pemelihara hari Sabat ya yang sangat banyak gitu. Jadi pemikiran-pemikiran tentang pemeliharaan hari Sabat, saya bertemu juga dengan kelompok-kelompok yang mengklaim diri, oh, kami reformed, kami pembaharu hari Sabat, kami membawakan pembaharuan hari Sabat. Tetapi tidak ada satupun ya teman-teman dari mereka yang mengarahkan bagaimana hari Sabat itu kita gunakan untuk merenungkan kuasa penciptaan Tuhan. Bagaimana hari Sabat itu kita gunakan sebagai satu waktu untuk merenungkan betapa banyaknya kebaikan Tuhan yang telah ditunjukkan ya kepada manusia. Dan teman-teman, hari Sabat itu ternyata bagaimana caranya dipelihara? Itu dipelihara dengan merenungkan hal-hal tersebut ya, dengan merenungkan penciptaan, kuasa dan kuasa menakjubkan dan kebaikan Allah yang ditunjukkan di dalamnya. Ya. Kemudian hasilnya adalah sementara merenungkan penciptaan ya, dia akan menyadari bahwa Allah yang memberi pakaian kepada bunga-bunga lili dengan kemuliaan yang melebihi kemuliaan Salomo begitu peduli ya, begitu peduli apalagi akan makhluk-makhluk cerdas ciptaannya ya. Dan ketika dia menatap ke langit yang menunjukkan kuasa dan kemuliaan Allah,
dan menyadari bahwa semuanya diciptakan dari yang tidak ada, sesuatu pemikiran tumbuh bahwa kuasa yang sama itu akan bekerja dalamnya untuk melepaskannya dari kelemahan kemanusiaan. Wah, ini luar biasa, teman-teman. Jadi, ketika kita menjadikan hari Sabat sebagai satu waktu untuk merenungkan betapa berkuasanya Tuhan ya, yang telah menciptakan langit dan bumi, bahkan bunga lili ya, bunga bakum yang ada di padang ya. Bahkan kalau Tuhan menciptakan itu, betapa lagi Tuhan mau menciptakan kita makhluk-makhluk yang lebih tinggi dari bunga ya. Kemudian kalau kita menatap ke langit ya, yang menunjukkan kuasa dan kemuliaan Allah dan menyadari bahwa semuanya diciptakan dari yang tidak ada, sesuatu pemikiran tumbuh bahwa kuasa yang sama itu akan bekerja dalamnya atau di dalam kita untuk melepaskan kita dari kelemahan kemanusiaan kita. Jadi, luar biasa ya pemahaman tentang hari Sabat yang disampaikan oleh Wagoner ini ya. Sebab itu dia bergembira dan menang di dalam pekerjaan tangan Allah. Jadi teman-teman, hasil dari kita merenungkan kuasa Tuhan itu akan menghasilkan satu kegembiraan dan kemenangan di dalam pekerjaan tangan Tuhan. Bukan pekerjaan kita ya. Sekali lagi, ini kemenangan di dalam pekerjaan tangan Tuhan. Pengetahuan akan kuasa Allah yang datang padanya melalui satu renungan tentang penciptaan, memenuhinya dengan keberanian. Teman-teman, hari Sabat itu kalau digunakan untuk merenungkan mengenai kuasa Allah yang datang ya melalui pengetahuan akan kuasa Allah yang datang padanya melalui satu renungan tentang penciptaan, itu akan memenuhi kita dengan keberanian saat dia menyadari atau saat kita menyadari bahwa kuasa yang sama siap sedia membantunya dan menggenggam kuasa itu di dalam iman, dia mendapat kemenangan di dalamnya. Ini luar biasa ya teman-teman. Jadi kita diberitahu ya bagaimana memelihara hari Sabat, bagaimana cara memelihara hari Sabat, ya. Karena kalaupun kita melakukannya, ini itu tidak buat ini, tidak buat itu, tetapi kita gagal terus di dalam kehidupan ya. Kita gagal terus sepanjang 6 hari pekerjaan, itu apa gunanya? Jadi teman-teman, kalaupun kita mau melakukan ini, tidak melakukan itu, yang kita anggap sebagai inilah cara untuk memelihara hari Sabat, tetapi kita gagal terus ya, kita jatuh gitu, ya, kita kalah terus sepanjang 6 hari pekerjaan kita. Apa gunanya hal tersebut ya? Tetapi teman-teman, di dalam pekabaran kita saat ini, kita diarahkan bagaimana memelihara hari Sabat tersebut. Ternyata hari Sabat bukan dengan tidak buat ini, tidak buat itu ya, tetapi dengan mengarahkan pikiran kita ya kepada kuasa penciptaan. Bagaimana kuasa penciptaan itu memenuhi pikiran kita dan itu mengilhami kita dengan iman dan kekuatan, maka teman-teman itu akan membawa kita kepada pengalaman kemenangan atas kelemahan. Ya, atas kelemahan kita, atas keadaan-keadaan kita yang lemah ya, atas keadaan-keadaan kita yang membawa kita kepada dosa. Ini luar biasa, teman-teman. Inilah tujuan dari hari Sabat untuk membawa manusia ya, untuk membawa manusia kepada pengetahuan keselamatan. Luar biasa. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau kasih tambahan? Dipersilakan. Ya, halo Bing. Ya, silakan. Makanya kan Ellen White suka bilang ya, dia punya tulisan yang mana hari Sabat itu kita spend time di nature atau kita pergi ke alam, bawa anak-anak gitu. Jadi bukan saja kita bawa anak-anak ke alam, tapi kita juga kasih tahu ke mereka gitu. Lihat pohon ini, gimana itu terjadi? Lihat matahari, atau kalau udah malam ada bintang, atau ada bulan, atau semua ciptaan itu, tanya ke mereka gitu, gimana ini semua bisa terjadi? Nah,
Di situ bisa diajarkan ini terjadi dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tuhan hanya berfirman gitu, berbicara. Dan kita kasih tahu kuasanya itu. Itu kan anak-anak kan mereka semuanya diserap kan di pikiran mereka. Jadi dari kecil pun sudah ditanamkan betapa besar kuasa Tuhan. Jadi memang betul tadi ya, kita dilahirkan dari kecil itu karena keluarga Advent. Oh, hari Sabat nganan yang boleh badusta, hari Sabat nganan yang boleh pabeli, hari Sabat nganan nggak boleh ini. Di pikiran orang cuman nggak boleh. Akhirnya hari Sabat itu menjadi satu beban, nggak boleh. Tapi hari Sabat itu seharusnya menjadi satu kesukaan, di mana itu kuasa Tuhan yang membebaskan kita dari dosa, kuasa Tuhan yang menyucikan kita, jadi itu hari Sabat itu jadi satu hari yang istimewa yang semua satu keluarga itu looking forward atau nggak sabar untuk tunggu untuk hari Sabat gitu. Nah itu untuk keluarga. Nah, untuk secara pribadi, coba pikir itu bintang-bintang Tuhan taruh pada tempatnya, dia tahu namanya masing-masing. Kalau teman-teman pernah lihat galaksi itu, atau gambar galaksi, atau orang-orang yang suka taruh gambar-gambar yang ambil di galaksi itu, atau apa ya kita mau bilang, aduh itu amazing-nya, minta ampun kalau kita mulai itu terkagum-kagum kayak wow, dia punya bentuk-bentuk, dia punya warna-warna, dan itu pun hanya di dalam kamera yang bisa ditangkap dari kita punya planet ya. Iya. Nah coba bayangkan dari Junior, tunggu, Junior. Oh sorry, come here baby. Coba bayangkan dari sesuatu di alam semesta yang di luar yang jangkauan kamera yang bisa diambil dari bumi itu atau dari satelit. Gimana gitu coba. Dan itu Tuhan taruh dan kalau kalian pernah dengar itu orang-orang yang pelajari mengenai bintang-bintang dan semuanya itu, mereka bilang itu ya amazing sekali itu jaraknya itu nggak boleh terlalu dekat, nggak boleh terlalu jauh dari matahari, atau pokoknya kalau ada lebih dekat atau lebih jauh akan terjadi apa gitu, bisa tabrakan atau kayak gitu-gitu ya. Nah ini yang atur itu semua dalam jaraknya, namanya semua itu tahu, itu siapa gitu. Itu Tuhan, orang punya Tuhan gitu ya. Maksudnya satu hal yang istimewa yang Tuhan yang menciptakan itu, orang bisa panggil orang punya Bapa, Papa, atau Yesus orang punya older brother ya, orang punya saudara yang paling tua yang sangat mengasihi kita, yang mau sekali untuk orang punya keselamatan. Dan kalau orang pikir-pikir itu semua, yang menciptakan semua itu, yang penuh kuasa, yang semua alam semesta ini, universe ya, semua dia ciptakan, dia yang atur, dia topang. Waduh, luar biasa sekali ya. Apakah orang akan meragukan dia punya kuasa yang dia bisa menyucikan kita gitu loh. Apakah kita meragukan dia punya kuasa yang dia akan menyediakan setiap kebutuhan kita. Makanya kan tadi dibilang, sedangkan Salomo dengan kemuliaannya bunga apa tadi ya, Bing? Bunga Lili. bakung atau bunga apa? Lili ya. Bunga lili lebih indah dengan burung-burung di udara, ada di Alkitab yang tidak menabur Tuhan. Nah, apalagi orang gitu loh, sebagai ciptaannya yang dia rela mati untuk kita gitu. Jadi kalau kita mau pikir itu kan, kita itu akan tenggelam dalam satu pemikiran yang sangat mengagumi akan kuasa Tuhan dan sangat menghargai akan kasih-Nya ya, dan memang betul-betul akan menyatu kita punya jiwa dengan Tuhan, bisa mengerti akan kasih-Nya yang luar biasa. Jadi itu semua sebenarnya makna Sabat gitu kalau mau dipikir-pikir ya. Dan gimana kuasa Tuhan untuk memberikan kita kekuatan, manusia yang lemah ya. Jadi luar biasa itu sebenarnya Sabat, dan kita orang Advent sangat diberkati ya karena mengetahui akan pengetahuan itu, bukannya menjadi satu. Jadi setan itu selalu memutarbaikan yang baik ke sesuatu yang jahat. Dia tahu hari Sabat itu sangat luar biasa, dia punya berkat, apa yang kita bisa dapat, dia putar ke sesuatu yang
beban berat, sesuatu yang nggak boleh ini, nggak boleh itu, seperti itu. Jadi, tapi puji Tuhan kita diberikan satu terang yang mana bisa mengerti akan makna Sabat dengan pekabaran Malaikat ketiga, karena nanti juga Sabat menjadi satu isu. Jadi untuk hari Sabat, kalau kita sudah terbiasa memikirkan akan kuasa Tuhan, semuanya itu di hari Sabat. Pas hari Sabat datang, mereka mau membunuh kalau kita tidak berbakti hari Minggu, atau pokoknya yang mengganggu hari Sabat, itu akan menjadi satu hal yang kita akan sangat satu hal yang sangat mau bilang bangga atau apa, tapi apa kata-kata yang tepat, yang mana kita akan senang dengan rela hati untuk mati sesuatu hal yang kita sudah enjoy selama ini, yang sangat kuasa Tuhan yang sangat besar gitu. Jadi kalau dulu mau dipikir, semua undang-undang hari Minggu nanti ngoni mau dianiaya gini, itu kan satu hal yang menakutkan gitu. Tapi kalau memikirkan makna hari Sabat, sangat luar biasa Tuhan. Kalaupun dianiaya untuk hari Sabat, satu hal yang privilege, karena itu nggak bisa diambil dari diri kita sendiri. Itu nggak akan satu hari yang kesukaan itu yang orang lain tidak bisa ambil atau tidak bisa rusak selain mereka mengambil orang punya nyawa sendiri. Akan harus sampai di situ gitu ya, kalau kita memang betul-betul memikirkan akan kuasa Tuhan, kuasa penciptaan dunia, dan juga mengenai kuasa penebusan di dalam orang punya dalam penebusan umat manusia dan untuk keselamatan orang masing-masing gitu. Oke, thank you Bing, itu aja, thank you. Ya, terima kasih untuk tambahannya dari Sister Joy. Apa masih ada lagi yang lain? Halo. Ya, silakan, Sister Devi. Kalau saya setuju sekali ya dengan apa yang Kak sampaikan, betul sekali. Dan kalau kita lihat dari kabaran ini, memang dikasih betul-betul dikasih tahu kepada kita semua makna yang sesungguhnya. Kalau yang saya tahu, saya bukan menurut Ellen White kan. Maksudnya kalau Ellen White kan kita tahu semua, kita belajar bagaimana Ellen White kasih tahu hari Sabat itu tidak boleh menyetrika, tidak boleh ini, tidak boleh ini, boleh itu. Jadi sangat dimaklumi ya keadaan orang Advent yang seperti bangsa Yahudi dulu waktu memelihara hari Sabat, ya hanya tahu jangan ini, jangan itu gitu. Sangat memaklumi karena pekabaran ini memang belum diterima di dalam secara umum, belum diterima di dalam gereja gitu. Jadi latar belakang dari orang-orang Advent ini itu dari kutipan Ellen White, jangan ini, jangan itu pada hari Sabat. Tapi sebenarnya kalau kita mengerti ini, itu akan bertentangan ya dengan Ellen White. Malah apa yang Ellen White tulis, jangan ini, jangan itu sangat sangat menyenangkan sekali begitu ketika kita mengerti waktu hari Sabat itu adalah waktu kita merenungkan tentang Tuhan, kan begitu. Kita merenungkan tentang Tuhan, dan ketika waktu yang Sabat itu yang begitu diberkati dengan itu kita pakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain, itu kita akan kehilangan berkat yang indah itu gitu. Kita akan kehilangan kekuatan yang akan memberi kita kekuatan untuk hari-hari selanjutnya. Banyak sekali berkat yang akan hilang ketika kita hanya membicarakan hal yang omong kosong atau pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya kita buat sebelum hari Sabat. Jadi sebenarnya memang dan ini nggak bertentangan ya, ketika kita betul akan kabar ini, kita akan melakukan apa yang Ellen White tulis dengan sangat bersuka gitu. Jadi itu yang saya bisa dapat di sini. Memang betul pekabaran ini sangat memberikan kepada kita lebih terang begitu dari lebih terang lah dari apa yang saya pelajari sebelumnya. Ini betul-betul dikasih lebih jelas gitu. Begitu aja, terima kasih. Ya, terima kasih untuk
Sister Devi. Jadi betul sekali ya bahwa Wagoner tidak menjelaskan ya mengenai ini itu yang poinnya, tapi mengarahkan kita kepada prinsip. Dan memang teman-teman kalau kita pelajari hukum hukum keempat ya, hukum keempat dalam Keluaran 20 itu jelas sekali ya. Kenapa kita disuruh berhenti dari pekerjaan kita dan disebutkan pekerjaan yang spesifik, siapa juga spesifik, itu disebutkan ya. Dan kemudian dikasih alasan ya. Itu kalau hukum keempat itu dipelajari baik-baik, sebenarnya hukum keempat itu sudah cukup jelas ya, sudah cukup jelas. Cuma masalahnya di dalam mempelajari hukum keempat kita berhenti kepada jangan ini, jangan itu gitu. Kita hanya stop di situ. Padahal hukum keempat itu panjang ya. Ada sampai dari ayat 8 sampai ayat ke-11 ya. Itu ada alasan di mana Tuhan mau memerintahkan kita untuk jangan bekerja karena ada satu alasan, dan alasan yang dinyatakan di dalam hukum keempat sama persis dengan apa yang kita sedang pelajari saat ini. Bagaimana pikiran kita itu diarahkan kepada penciptaan. Teman-teman boleh saksikan ya, baca sendiri mengenai hukum keempat, itu sama persis. Oke, apa masih ada lagi yang mau kasih tambahan? Brother Heli tadi udah buka mic, gimana Brother Heli? Iya sih, benar sekali. Jadi sebuah budaya mungkin ya, budaya yang diajarkan turun-temurun, sehingga itu menjadi suatu kebiasaan, sebuah larangan yang akhirnya membuat otak masing-masing kita itu sudah diberikan garis pembatas bahwa hari Sabat itu nggak boleh ini dalam sebuah argumentasi, sehingga menghukum ketika orang itu kok sepertinya dia melakukan ini di hari Sabat, dia melakukan ini di hari Sabat. Padahal Tuhan bilang, memang saya dapat pelajaran ini pertama kali itu di Biak. Kalau nggak salah pendeta, saya lupa namanya. Jadi belajar tentang ini tapi bukan melalui buku ini ya, tapi belajar di buku pendidikan sejati itu. Jadi ini memang benar sekali dan rasanya tuh beda banget. Yang dibilang di buku tulisan Paulus itu bahwa kita benar merdeka di hari Sabat itu ya ketika kita mengalami ini gitu, bukan sesuatu yang batasan-batasan yang diberikan, tapi bagaimana kita melihat hari Sabat itu sebuah sukacita, kita beribadah, kita melakukan sebuah kebaikan, melihat sebuah kasih sayang Tuhan yang membawa kita itu lebih enjoy gitu loh. Enggak yang dalam kekakuan gitu, masuk harus seperti benar-benar kayak saya pernah masuk di ruang doanya orang Katolik gitu ya. Jadi benar-benar kusuk, takut, benar-benar takut dan gentar yang tidak seharusnya dilakukan gitu. Nah, ini saya punya anak, jadi bertanggung jawab sekali untuk mengajarkan hal ini kepada mereka, apalagi dalam lingkungan atau keluarga besar yang seperti itu. Tapi ada satu pengalaman yang mungkin ini agak susah untuk dihindari, karena ini menyangkut banyak orang. Jadi waktu tahun 2009, bahkan sampai sekarang pun, jadi ada di sekretariatan gereja kan, saya dulu pernah di sekretariatan gereja, bertugas di sana, dan pekerjaannya yang paling banyak itu di hari Sabat. Harus disuruh ini. Jadi saya berpikir bahwa hari Sabat itu adalah hari di mana saya bekerja full. Karena harus disuruh ini. Jadi kan merasakan beda sekali. Itu baru awal-awal saya memulai untuk menjadi orang Advent. Karena saya baptis 2001, itu pun dibaptis karena saya ingin dapat lagu Sion. Dan setelah itu baptisnya bukan karena belajar, tapi karena pengen dapat lagu Sion gratis. Jadi akhirnya belajar dari situ, kok ini sebuah masuk ke dalam sebuah gereja yang dengan peraturan yang begitu ketat, kayak masuk polisi gitu, harus ini, disiplinnya ketat sekali gitu. Tapi dalam argumentasi yang saya pikir kok aku nggak enjoy ya ibadah di sini ya gitu. Sampai akhirnya saya bertumbuh di lingkungan di luar gereja Advent.
doa pagi di luar gereja Advent, kemudian melakukan banyak hal di luar gereja Advent, pelayanan pun orang muda di luar gereja Advent, padahal gereja saya Advent, dan sudah dibaptis di Advent. Nah, ini membawa saya mengerti bahwa apakah yang salah itu firman Tuhannya, pemahamannya, atau orang-orang yang memang dari kebiasaan mereka diturunkan turun-temurun ini. Jadi saya bersyukur sekali, apalagi hari ini ditegaskan kembali tentang pelajaran ini ya. Bagaimana kita benar-benar melihat bagaimana kemenangan yang ingin Tuhan berikan itu memperlihatkan kepada kita bahwa ini loh hari Sabat yang harus kamu tahu tentang hari Sabat itu seperti ini. Gitu. Dan ya bersyukurlah kepada Tuhan karena di waktu-waktu saya punya punya kesempatan untuk mendidik anak, saya tidak menurunkan hal yang dulu saya terima dari orang tua saya atau lingkungan saya. Jadi saya lebih enjoy menjalani hari Sabat sekarang ini. Bahkan istri saya tidak seperti orang yang kaku, yang benar-benar, ayo cepat harus ini. Biasanya hari Sabat itu ada hari yang paling tergesa-gesa, paling terburu-buru, dan hari Sabat itulah hari yang paling sibuk sedunia itu hari Sabat. Jadi bersyukur sekali. Ini bisa menjadi bukan sebuah dibilang di bahasan pasal 6 kan, ini bukan sebuah hal teori tapi ini praktis gitu. Benar-benar pengertian ini langsung bisa dilakukan karena pengertian ini real gitu. Jadi nggak hanya tulisan yang hanya begitu nggak begitu. Karena ini apa yang kita rasakan itu akan real. Dan saya rasa teman-teman juga pasti sudah merasakannya. Oke, itu Bing, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Brother Heli atas tambahannya. Saya teringat juga ya, saya bersama Brother Heli pernah dalam satu situasi ya, di mana kita berada di dalam satu perkumpulan ya, yang mengklaim mereka ini reformasi hari Sabat. Mereka ini melakukan pembaharuan hari Sabat yang benar gitu. Dan ini saya bersama Brother Heli ya. Ini rasanya gimana ya dengan situasi seperti itu. Jadi kita bisa saksikan satu hal ya, di mana ada salah satu dari kelompok mereka terlambat untuk beribadah. Jadi mereka jauh-jauh dari Manado terlambat untuk beribadah. Dan saat mereka terlambat, ini sudah dianggap sebagai satu pelanggaran gitu, sebagai satu pelanggaran. Dan ketika tiba di perkumpulan mereka yang merasa memimpin perkumpulan tersebut itu memarahi dengan penuh murka gitu. Jadi teman-teman luar biasa ya, luar biasa. Dia merasa sangat menguduskan hari Sabat dan orang ini terlambat padahal jauh-jauh mau datang gitu untuk beribadah bersama. Ini menurut saya dengan melihat apa yang sedang kita pelajari ini jauh sekali dari kebenaran. Dan teman-teman, ada banyak sekali varian yang mengklaim sebagai reformat hari Sabat. Karena ada katanya kutipan Ellen White, hari Sabat itu akan dibaharui ya. Dan teman-teman, sepanjang kita tidak pernah memahami tentang kuasa penciptaan, kita tidak pernah diarahkan pada pikiran kita tidak pernah diarahkan bagaimana memahami kuasa penciptaan pada hari Sabat atau kuasa penebusan pada hari Sabat. Mau ini bahasa Manadonya mau babanting baguling bagaimanapun ya. Itu tidak akan pernah terjadi yang namanya pembaharuan. Hal yang terbaik yang bisa pernah dibuat oleh manusia adalah mereka menguruskan hari Sabat itu seperti orang Yahudi yang ujungnya, yang puncaknya adalah menyalibkan Yesus yang merupakan Tuhan atas hari Sabat. Itu puncak pemeliharaan hari Sabat ya, yang kalau kita mau melakukannya seperti kebanyakan ya pada umumnya yang fokus pada apa yang harus kita lakukan gitu. Teman-teman, kita akan lanjut ya. Kalau sudah tidak ada tanggapan. Ini kita udah mau selesai. Jadi setelah memberikan penjelasan-penjelasan di atas ya, ini Wagoner kemudian menyimpulkan poin-poin dari apa yang telah dijelaskan di atas.
Penjelasan itu dinyatakan secara singkat, yaitu satu, iman pada Allah dilahirkan oleh pengetahuan akan kuasa Allah. Ini jelas ya, iman pada Allah atau iman kepada Allah, iman itu dilahirkan oleh pengetahuan akan kuasa Allah. Jadi teman-teman, ini sudah pasti ya, semakin kita merenungkan Tuhan atau kita menggunakan Sabat untuk merenungkan bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana penciptaan dan bagaimana kuasa penebusan, maka kita akan sangat diilhami oleh iman. Jadi betapa besarnya berkat hari Sabat ya kalau kita menggunakan hal tersebut untuk merenungkan kuasa dari Tuhan ya. Tidak percaya padanya menunjukkan ketidakpedulian akan kemampuannya untuk menepati janji-janjinya. Aduh, teman-teman, jadi ini kontras ya, apa itu iman dan apa yang disebut dengan tidak percaya. Jadi tidak percaya artinya itu adalah sikap kita yang menunjukkan ketidakpedulian akan kemampuannya untuk menepati janji-janjinya. Jadi kalau kita berpikir bahwa Tuhan tidak mampu menepati janjinya, itu sama saja dengan kita nggak percaya kepada Tuhan. Ini teman-teman bisa pelajari ya, bagaimana pengalaman Abraham di mana Tuhan menjanjikan. Dan ada satu kali Abraham tidak percaya ya, dan akhirnya dia mendengar kata-kata dari istrinya untuk mengambil Hagar sebagai yang akan mewarisi perjanjian tersebut. Teman-teman, hasilnya bukan kebaikan, tetapi keburukan di dalam bagaimana upaya mereka, karena tidak mempercayai bahwa Tuhan berkuasa untuk menepati janji-janjinya. Iman kita dalam Dia harus berada dalam proporsi pengetahuan kita yang sebenarnya tentang kuasanya. Jadi teman-teman, iman kita itu harus sepadan ya, sepadan atau seimbang ya di dalam pengetahuan kita yang sebenarnya tentang kuasa Allah. Jadi semakin besar ya kuasa Tuhan yang kita tahu, semakin besar kasih Tuhan yang kita pahami, maka semakin besar iman yang akan kita miliki. Tetapi kalau Tuhan yang kita miliki, Tuhan yang kita tahu itu lemah, Tuhan yang kita tahu itu kecil ya, sedikit di bawah, bagaimana mungkin teman-teman kita akan mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya? Ya, jadi sangat tidak mungkin ya, sangat tidak mungkin kalau kita melihat Tuhan itu lemah, Tuhan itu tidak punya kekuatan. Ya, Tuhan itu harus kita bantu. Ya, maka yang terjadi adalah tidak mungkin ya kita akan memiliki iman yang menang gitu. Karena memang iman kita di dalam Dia harus berada dalam proporsi pengetahuan kita yang sebenarnya tentang kuasanya. Itu berbanding lurus ya. Oke, poin yang kedua adalah merenungkan dengan bijak tentang penciptaan Allah memberi kita konsep yang sesungguhnya akan kuasanya. Sebab kuasa kekal dan keilahiannya dapat dimengerti dalam segala sesuatu yang telah dibuatnya. Jadi teman-teman, merenungkan dengan bijak tentang penciptaan Allah memberi kita konsep yang sesungguhnya tentang kuasa Allah. Karena memang dari penciptaan itu kita bisa pahami bagaimana Tuhan ya menunjukkan ya bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya. Dia mampu menciptakan langit dan bumi hanya dengan berfirman ya, menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan Tuhan mau teman-teman itu yang mengisi pikiran kita. Kemampuannya itu yang mengilhami kita gitu. Dan Tuhan mau itu yang yang menggerakkan kita gitu. Iman yang menggerakkan iman kita, kemampuan Tuhan yang seperti itu. Merenungkan dengan bijak penciptaan Allah memberi kita konsep yang sesungguhnya akan kuasanya, sebab kuasa kekal dan keilahiannya dapat dimengerti dalam segala sesuatu yang telah dibuatnya. Jadi teman-teman, dimanapun, apapun itu yang Tuhan ciptakan, itu bisa memberikan kita iman. Dan Tuhan memberikan hari Sabat sebagai satu puncak dari penciptaan untuk mengingat semua yang Dia ciptakan. Jadi itu poin yang kedua ya. Kita masuk pada poin yang ketiga. Imanlah yang memberi kemenangan. Jadi ini puncak ya, puncak dari penjelasan Wagoner. Imanlah yang memberi kemenangan. Dengan demikian, sebab iman datang melalui mempelajari akan kuasa Allah dari firman-Nya dan dari segala ciptaannya kita mendapat keberhasilan atau kemenangan melalui pekerjaan tangannya.
ya. Hari Sabat yang merupakan peringatan akan penciptaan akan dipatuhi dengan benar sebagai sumber kekuatan orang-orang Kristen dalam medan perang. Jadi teman-teman, iman yang memberi kekuatan, ya, iman yang memberi kemenangan itu adalah dengan demikian sebab iman datang melalui mempelajari akan kuasa Allah dan firman-Nya dari segala ciptaannya, kita mendapat keberhasilan atau kemenangan melalui pekerjaan tangannya. Hari Sabat yang merupakan peringatan akan penciptaan akan dipatuhi dengan benar sebagai sumber kekuatan orang-orang Kristen dalam medan perang. Jadi bagaimana kita mematuhi hari Sabat dengan benar, ya? Jadi bagaimana kita mematuhi hari Sabat dengan benar? Atau bagaimana kita memelihara hari Sabat dengan benar? Teman-teman, kalau kita tidak pernah diarahkan kepada kuasa Tuhan tentang penciptaan pada hari Sabat, itu omong kosong namanya. Itu sama persis dengan ahli Taurat, ya. Itu sama persis dengan orang Yahudi yang menyalibkan Yesus yang merupakan Tuhan atas hari Sabat. Dan teman-teman, bagaimana kita memelihara hari Sabat dengan benar, itu hanya apabila kita mengarahkan perhatian kita kepada kuasa Allah dan bagaimana firman-Nya yang sangat berkuasa, yang mampu menciptakan segala sesuatu, ya. Kita mendapat keberhasilan atau kemenangan melalui pekerjaan tangannya. Jadi iman yang memberi kemenangan itu datang karena kita melihat kemenangan Tuhan, kuasa Tuhan yang berhasil melakukan segala sesuatu. Dan hari Sabat merupakan peringatan akan penciptaan akan dipatuhi dengan benar. Jadi teman-teman, tidak mungkin kita mematuhi hari Sabat kalau di dalam pikiran kita Tuhan itu lemah. Di dalam pikiran kita meragukan kuasa Tuhan. Di dalam pikiran kita meragukan perjanjian Tuhan. Di dalam pikiran kita merasa Tuhan itu lebih kecil, ya. Tidak mampu melakukan apa-apa. Kita tidak akan pernah, ya, memelihara atau mematuhi hari Sabat dengan benar. Tetapi kalau kita di dalam memelihara hari Sabat, kita diarahkan, kita yakin bahwa Tuhan yang menciptakan segala sesuatu adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, ya. Tuhan yang berkuasa dan berfirman dan menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Barulah teman-teman kita bisa mematuhi hari Sabat itu dengan benar sebagai sumber kekuatan orang-orang Kristen dalam medan peperangan. Ini luar biasa, ya. Hari Sabat menjadi satu kekuatan bagi kita, ya. Hari Sabat menjadi satu kekuatan bagi kita yang mau berperang, ya, yang mau berperang di dalam ini tentunya peperangan iman, ya. Yang mau berperang di dalam peperangan iman. Teman-teman, ini luar biasa. Kita lanjut, ya, sebelum kita diskusi. Inilah makna dari Yeskel 20 ayat 12. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka, yaitu mengetahui bahwa penyucian kita adalah kehendak Allah. Jadi supaya kita mengetahui bahwa akulah yang menguduskan mereka. Jadi kenapa Tuhan memelihara hari Sabat? Supaya kita tahu Tuhan itulah yang menguduskan kita, gitu. Yaitu mengetahui bahwa penyucian kita adalah kehendak Allah. Kita pelajari arti hari Sabat yang digunakan dengan benar, ya. Kita pelajari arti hari Sabat yang digunakan dengan benar adalah kuasa Allah yang diberikan untuk menguduskan kita. Jadi makna sesungguhnya, ya, dari hari Sabat yang digunakan dengan benar adalah kuasa Allah yang diberikan untuk menguduskan kita. Kuasa yang sama yang dikerahkan untuk menciptakan seluruh dunia akan dikerahkan untuk menguduskan mereka yang menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Jadi teman-teman, bagaimana kita melihat, ya, hubungan penciptaan dan penebusan dan hari Sabat, ya. Jadi kuasa yang sama yang dikerahkan untuk menciptakan seluruh dunia akan dikerahkan untuk menciptakan seluruh dunia akan dikerahkan untuk menguduskan mereka yang menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Tentu saja,
pemikiran ini jika dimengerti sepenuhnya akan pasti membawa kegembiraan dan penghiburan bagi jiwa yang tekun dalam Allah. Dalam pengertian ini, kita dapat menghargai kekuatan ayat Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak ya hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau ya menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ini luar biasa, teman-teman. Bagaimana besarnya berkat hari Sabat. Di sini ada 2 poin ya berkat hari Sabat yang dikatakan di dalam ayat ini. Bagaimana kita akan melintasi puncak-puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Jadi ini berkat Sabat ya. Kemudian aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Jadi ini bukan cuma berkat rohani, tapi ini juga berkat jasmani ya. Ini memberi pusaka ya, pusaka makan dari milik pusaka Yakub, ini berkat jasmani ya. Jadi hari Sabat itu ada 2 berkat yang besar. Namun teman-teman, ini hanya apabila hari Sabat itu kalau kita melihatnya ya, kita menyebutnya hari itu adalah hari kenikmatan. Dan hari itu hari yang mulia. Bukan hari yang penuh dengan pengekangan dan penderitaan. Yang kalau kita masuk di hari itu, kita tunggu-tunggu kapan mau habis ini hari Sabat gitu. Kapan mau tutup ini Sabat. Teman-teman, kalau pikiran kita tidak pernah dipenuhi dengan kuasa Tuhan, maka Sabat itu akan menjadi satu hari yang sangat membosankan. Sabat itu kurang mau tunggu-tunggu kapan mau tutup. Lama aja tutup ini Sabat. Ini saya pernah ya ketemu dengan orang-orang yang masih jam 4 dong, so boleh tutup, ini dia kan. Teman-teman, kenapa demikian ya? Kenapa demikian? Karena kita tidak melihat bagaimana Tuhan hadir di dalam waktu itu untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan kuasanya yang begitu besar, sehingga pemikiran-pemikiran tersebut mengenai kuasa dan kebaikan Tuhan memenuhi pikiran kita. Kalau hari Sabat tidak pernah terjadi demikian, maka hari itu teman-teman tidak pernah menjadi hari kenikmatan. Hari itu tidak pernah menjadi hari yang mulia, tetapi hari Sabat akan menjadi hari yang paling membosankan. Ya, kalau Brother Heli itu tadi bilang hari yang paling sibuk ya. Jadi teman-teman, ketika kita melihat hari Sabat sebagai hari kenikmatan, karena kita melihat di dalam waktu itu kita melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Kita melihat betapa mulianya Tuhan dinyatakan di dalam hari tersebut ketika menciptakan langit dan bumi atau melakukan tanda-tanda yang begitu dahsyat di dalam sejarah penebusan, di dalam kehidupan kita. Maka teman-teman, ketika kita melihat hari Sabat seperti itu, apa yang akan kita dapatkan? Yang kita akan dapatkan adalah 2 berkat yang sangat besar. Engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, ya. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak. Jadi ada 3 ya, kita akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Waduh, ini luar biasa ya. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya demikian. Teman-teman, Yakub ini dengan berkat lahiriahnya adalah bisa dibilang orang yang sangat kaya, ya. Orang yang sangat kaya. Berkat Yakub ini yang membuat Yusuf itu jadi besar di Mesir, ya. Dan berkat Yakub ini yang membuat Israel jadi besar. Jadi teman-teman, hari Sabat kalau itu dipelihara dengan benar, maka yang terjadi adalah ada berkat yang sangat besar yang akan dimiliki oleh umat-umat Tuhan. Bukan biasa-biasa ini hari Sabat, ya. Kita lanjut ya.
Tentu saja, jika hari Sabat dipatuhi sesuai dengan kehendak Allah sebagai sesuatu peringatan akan kuasa ciptanya, akan kuasa penciptaannya yang membawa ke dalam pikiran kita kuasa ilahi yang telah dikerahkan untuk keselamatan umat-umatnya, jiwa menang. Jiwa menang di dalam pekerjaan tangannya, akan bersukacita di dalam Tuhan. Jadi teman-teman, jelas Wagoner menjelaskan ayat di atas. Ini hanya bisa terjadi kalau kalau hari Sabat itu dipatuhi sesuai dengan kehendaknya. Bagaimana hari Sabat dipatuhi sesuai dengan kehendaknya? Sebagai satu hari peringatan akan kuasa ciptaannya yang membawa ke dalam pikiran kita kuasa ilahi yang telah dikerahkan untuk keselamatan umat-umatnya. Jadi teman-teman, kalau hari Sabat itu tidak pernah menjadi satu waktu untuk merenungkan kuasa penciptaannya, itu sama saja tidak pernah memelihara hari Sabat ya. Apapun, bagaimanapun ketat dan banyaknya aturan yang kita telah jalankan pada hari Sabat ya. Jadi yang membawa ke dalam pikiran kita kuasa ilahi yang dikerahkan untuk keselamatan umat-umatnya, jiwa menang di dalam pekerjaan tangannya, akan bersuka di dalam Tuhan. Jadi, hari Sabat adalah titik tumpuan terutama sebagai pengangkat iman yang mengangkat jiwa pada ketinggian takhta Allah untuk mengadakan persekutuan dengannya. Jadi, luar biasa ya hari Sabat ini, apa yang akan menjadi apa yang diakibatkan ya, apa yang akan pengaruh apa yang akan diberikan kepada iman kita dan bagaimana dengan keadaan kita ya. Ini luar biasa ya, sebagai pengangkat iman yang mengangkat jiwa pada ketinggian takhta Allah. Waduh, ini luar biasa ya, untuk mengadakan persekutuan dengannya. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Secara singkat dapat diringkas sebagai berikut. Kuasa kekal dan keilahian Tuhan dinyatakan dalam penciptaan, ya. Roma 1 ayat 20. Kemampuan untuk mencipta itulah yang menentukan kuasa Allah. Tetapi Injil adalah kuasa Allah yang menuntun pada keselamatan. Ini poin-poinnya ya. Sebab itu Injil hanya menunjukkan kepada kita kuasa yang digunakan untuk membawa dunia-dunia ke dalam keberadaannya dan sekarang diberikan untuk keselamatan manusia. Kuasa yang samalah yang digunakan dalam setiap kasus. Ya. Jadi teman-teman, Injil itu menyatakan kuasa Allah ya. Injil itu menyatakan kuasa Allah dan sebab itu Injil hanya menunjukkan kepada kita kuasa yang digunakan membawa dunia-dunia. Jadi Injil itu menunjukkan bagaimana kuasa Allah membawa dunia-dunia dalam keberadaannya dan sekarang diberikan untuk keselamatan manusia. Jadi bagaimana Tuhan berkuasa menciptakan langit dan bumi, bagaimana berkuasanya Tuhan mengendalikan semesta alam dan mendudukkan setiap benda-benda di semesta alam ini, planet-planet dengan peredarannya, itu adalah kuasa yang sama, teman-teman, untuk keselamatan kita. Kuasa yang sama ini akan digunakan dalam setiap masalah atau setiap kasus yang kita hadapi. Aduh, ini luar biasa. Jadi apapun ya masalah yang kita hadapi, kuasa yang menciptakan langit dan bumi, yang membuat dunia ini teratur, adalah kuasa yang sama yang akan digunakan Tuhan untuk menghadapinya. Jadi betapa beruntungnya kita, teman-teman ya. Ya, ini paragraf terakhir ya. Dalam terang yang besar tentang kebenaran ini, tidak ada tempat untuk pertentangan. Apakah penebusan lebih besar dari penciptaan? Sebab penebusan adalah penciptaan. Jadi tidak ada pertentangan ya, tidak ada perbedaan. Jadi kuasa yang menciptakan adalah kuasa yang menebus kita. Kuasa yang menebus kita adalah kuasa yang menciptakan. Dan ketika kita memahami kedua hal tersebut, maka pikiran kita, iman kita akan dikuatkan begitu luar biasa ya. Kuasa penebusan adalah kuasa penciptaan. Kuasa Allah untuk keselamatan adalah kuasa yang mengambil kehampaan manusia dan menjadikannya seperti yang seharusnya sepanjang masa kekekalan
untuk kepujian, kemuliaan dari kemurahan Allah. Waduh, ini luar biasa teman-teman. Sekali lagi ya, kita baca. Kuasa penembusan adalah kuasa penciptaan. Kuasa Allah untuk keselamatan adalah kuasa yang dapat mengambil kehampaan manusia dan menjadikan seperti yang seharusnya sepanjang masa kekekalan untuk kepujian, kemuliaan dari kemurahan Allah. Aduh, luar biasa ini. Jadi betapa beruntungnya teman-teman kita memahami ada Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Ada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Ada Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu di semesta alam, yang membuat bintang-bintang dan planet-planet itu beredar pada tempatnya sesuai dengan firman-Nya. Kuasa yang sama tersebut, teman-teman, itu yang akan Tuhan gunakan untuk setiap masalah, setiap kasus yang akan kita hadapi di dunia ini, supaya kita manusia ya dijadikan seperti seharusnya sepanjang kekekalan, sepanjang masa kekekalan untuk kepujian, kemuliaan dari kemurahan Allah. Aduh, ini luar biasa. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Teman-teman, ini luar biasa ya, ini pekabaran ini mengenai hari Sabat. Saya sendiri sudah berkali-kali baca, tetapi sangat sementara juga saya menjelaskan, saya tersentuh dengan apa yang saya jelaskan. Jadi, aduh, ini luar biasa ya, apa yang sedang kita pelajari saat ini betul-betul Injil ya, ini betul-betul sesuatu yang membawa kegembiraan. Kita dipastikan untuk menjadi anak-anak Tuhan, teman-teman. Kita dipastikan melalui hari Sabat menjadi pemenang ya. Kita dipastikan melalui hari Sabat mengalami kuasa penciptaan yang begitu luar biasa ya. Aduh, ini betul-betul satu kabar baik ya. Oke, teman-teman, sampai di sini ini pelajaran kita sudah selesai. Ada yang mau kasih tambahan atau tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan. Kita diskusi ya untuk saat ini. Lebih Ya, silakan Joy. ya, pas bahas mengenai hari Sabat ini sangat luar biasa ya, memang betul-betul sangat menyentuh. No wonder setan serang hari Sabat kan. Dari hari ke-7 diganti hari Minggu. Terus dalam gereja Advent sendiri pun ada hari Sabat, lunar Sabat. Jadi dan kalau kita lunar Sabat itu kan ada Sabatnya kan lihat bulan ya. Jadi mungkin dalam 1 minggu itu bisa hanya 4 hari sudah hari Sabat gitu ya, kalau kita nggak salah mengerti, atau 2 hari. Bisa 2 hari gitu. Sabat. 2 hari Sabat. Nah, pertanyaannya dalam kan hari Sabat itu menciptakan kuasa Tuhan dalam menciptakan 6 hari gitu. Kalau 2 hari sehari Sabat itu sama dengan istilahnya Tuhan belum selesai menciptakan hari Sabat gitu. Jadi teman-teman ya, jadi sangat kita lihat bahwa sebenarnya yang kalau kita tunggu Bim, Kak, section dulu. Sebenarnya kalau kita mau lihat hari Sabat itu iya ya. Oh benar. Hari Sabat itu kalau mau dilihat itu untuk bisa mengerti makna hari Sabat itu kita sebenarnya lihat di kuasa Tuhan di dalam menciptakan. Jadi kalau kita lihat kuasa Tuhan dalam menciptakan baru 2 hari sehari Sabat, hari Sabat diganti di hari pertama, memang setan benar-benar berhasil mengalihkan pikiran kita ya untuk makna hari Sabat. Tapi puji Tuhan dengan pekabaran malaikat ketiga kita bisa inilah yang kalau kita lihat, kalau benar-benar mengerti pekabaran malaikat ketiga, semua tipuan-tipuan yang masuk di dalam gereja pun kita bisa lihat dia punya tipuan itu apa gitu. Dan kutipan Ellen White dibilang
in order for men to keep the Sabbath day holy, supaya kalau kita bisa memelihara Sabat suci, kita sendiri harus suci. Tapi untuk mensuci gimana? Yeskel 20 ayat 12 kan dibilang, saya Tuhan yang menyucikan kamu. Tetapi kita untuk Tuhan menyucikan kita, kita harus betul-betul mengerti akan kuasanya gitu. Kalau kita nggak lihat kuasanya dalam penciptaan yang nggak benar-benar merenungkan, kita nggak bisa bawakan itu dalam kita punya kehidupan sehari-hari, bagaimana kuasa Tuhan itu bisa menyucikan kita gitu. Makanya hari Sabat hilang dia punya makna kan. Jadi memang betul-betul pekabaran ini mengingatkan kita kembali hari Sabat itu sebenarnya apa gitu. Jadi jangan lupa teman-teman, untuk saya pribadi juga ya, memang country living juga ya, kita di alam bisa melihat akan kuasa Tuhan dan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sangat luar biasa, dan kuasa itu juga bisa, kalau kita yakin dan percaya, itu bisa mengubah kita. Yang tadi kutipan terakhir bilang membawa kehampaan manusia kepada apa tadi ya, tadi dia punya yang terakhir itu, Bing, kepada mana itu ya, menjadikan manusia seperti yang seharusnya. Ya, jadi dari manusia yang hampa, seharusnya itu manusia apa sih sebenarnya seharusnya? Kalau kita lihat penciptaan itu kan seharusnya mereka sama image-nya dengan Tuhan gitu. Jadi sudah jatuh dalam dosa, udah hilang image-nya Tuhan, udah hampa, artinya nggak ada apa-apa gitu. Tapi kita lihat penciptaan dari kehampaan, dari tidak ada menjadi ada. Itulah kita, kalau kita percaya itu, kita lihat kita punya kasus tidak ada harapan, udah hampa, tapi Tuhan bisa kembalikan ke seharusnya sampai kekal gitu. Aduh, luar biasa. Ini hari Sabat ini memang betul-betul, kalau merenungkan ini kata-kata, aduh, hari Sabat ini benar-benar kayak mau dijaga betul-betul, jaga dengan dengan makna yang sebenarnya gitu ya. Jadi kayak mau memeluknya dengan seerat-erat mungkin, betapa kasih Tuhan dan kuasanya itu sangat menyentuh kita pribadi gitu. Oke, thank you. Ya, terima kasih Joy. Ya, apa ada teman-teman yang lain yang mau kasih tambahan? Halo. Ya, Iya silakan. betul ya. Tadi sementara dibaca, nggak tahu ya, pernyataan tadi itu sepertinya waktu saya dengar itu seperti saya sudah mengecil sekali gitu. Jadi seperti jadi 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 seperti kecil lah saya, jadi menyusut begitu. Waktu bacakan bagaimana kuasa Tuhan itu. Jadi saya yakin ya, ketika kita mengerti betul ini apa makna hari Sabat, pasti akan menghilangkan roh pembenaran diri ketika kita memelihara hari Sabat. Coba bayangkan ya, ketika kita mengerti ini, terus kita dipenuhi dengan berkat yang luar biasa, terus kedamaian yang luar biasa, terus kita lihat ada orang yang menonton hari Sabat atau bermain hari Sabat, bermain catur, karena saya pernah lihat ya, ada teman satu gereja bermain catur hari Sabat. Waktu itu belum mengerti ini dengan dalam, jadi rasa ih, kok dia hari Sabat bermain, jadi rasa nggak suka gitu. Tapi ketika belajar ini, coba saya bayangkan ketika melihat orang-orang yang melakukan suatu pekerjaan atau bicara omong kosong hari Sabat, atau ya seperti yang saya bilang tadi, menonton, bermain catur, main bola. Saya yakin nggak ada lagi perasaan kesal gitu sama mereka, tapi rasa kasihan. Aduh, kenapa mereka melakukan itu? Pasti mereka akan kehilangan berkat sekali gitu kalau hari Sabat dilakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi perasaan itu nggak suka sama orang ketika melakukan hari Sabat, saya yakin akan hilang sama sekali. Jadi ada kerinduan untuk membawakan pekabaran ini kepada mereka gitu. Jadi aduh, ini pekabarannya memang sangat luar biasa ya, betul-betul
menghilangkan dosa-dosa pembenaran diri yang selama ini dibangun, ditanamkan dari dulu, dan ketika ditanamkan ini, aduh ada satu perasaan yang ingin membagi berkat kepada orang lain supaya mereka bisa selamat, supaya mereka bisa merasakan berkat sahabat juga gitu. Aduh terima kasih juga memang untuk pekabaran ini. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih Sister Devi untuk tambahannya. Ada lagi teman-teman yang lain yang mau kasih tambahan? Jadi teman-teman memang kalau kita melihat ya betapa besarnya kuasa Tuhan, maka eh, kita akan tahu diri gitu dengan keberadaan kita. Kecuali kita selalu melihat betapa besarnya perbuatan kita ya pada hari Sabat. Maka yang terjadi kita akan selalu mengukur orang lain dengan apa yang kita lakukan ya. Seperti bagaimana ahli-ahli Taurat yang memelihara Sabat, yang kemudian memeriksa ya murid-murid Yesus yang memetik gandum pada hari Sabat. Jadi akan jadi seperti itu ya kalau kita gagal melihat kuasa Tuhan, betapa mulianya perbuatan Tuhan pada hari Sabat. Yang terjadi adalah kita akan selalu melihat bagaimana perbuatan kita jauh lebih baik daripada orang lain ya. Oke, teman-teman, apa masih ada lagi? Jadi ini untuk topik kita saat ini sudah selesai ya mengenai hal-hal praktis ya. Dan teman-teman kita bersyukur ya dengan pekabaran yang kita sedang pelajari saat ini. Kita tahu bersama pelajaran hari Sabat ini begitu penting dan ini akan menjadi isu yang sangat besar di dalam gereja kita ya nanti di depan nanti, dan bagaimana setan menggunakan terang yang palsu ya untuk memalsukan tentang hari Sabat. Sehingga dari pengalaman saya pribadi, saya mendapati ada begitu banyak varian ya, begitu banyak varian kelompok-kelompok orang yang mengaku mereka ini yang membuat pembaharuan pada hari Sabat. Jadi saya telah berjumpa dengan mereka, berdiskusi dengan mereka, teman-teman, tapi tidak ada satupun yang mengarahkan ya, tapi tidak ada satupun yang mengarahkan orang-orang ya dari ajaran mereka untuk bagaimana kita memandang kuasa Tuhan. Tidak ada sama sekali. Tadi Joy sempat sebut tentang lunar Sabat. Saya sudah berkali-kali ya diskusi dengan teman-teman yang mengajarkan doktrin lunar Sabat. Itu fokusnya pada tanggal, tetapi tidak pernah mengarahkan manusia untuk melihat bagaimana kuasa Tuhan, betapa mulianya Tuhan, bagaimana pikiran kita itu diisi dengan kuasa penciptaan. Itu tidak pernah ada. Itu sama dengan Godhead ya yang mengaku mereformasi mengenai ketuhanan, tetapi tidak pernah menjelaskan tentang kemanusiaan. Kemanusiaan Yesus itu omong kosong, sama saja itu, teman-teman. Bagaimana kita bisa memahami tentang ketuhanan, tapi kita tidak pernah membicarakan tentang kemanusiaan. Dia yang telah menjadi manusia, itu sama saja omong kosong namanya ya, teman-teman. Karena di dalam kemanusiaanlah kita akan mengenal keilahian itu. Di dalam kemanusiaan Yesus, kita akan bisa mengenal siapa Tuhan itu yang sesungguhnya ya. Dan untuk hari Sabat, teman-teman, itu juga sama ya. Di dalam penciptaan, bagaimana kita melihat keilahian, bagaimana besarnya Tuhan, betapa dahsyatnya kuasa Tuhan, kita akan melihat betapa hari Sabat itu sebagai satu berkat ya, sebagai satu hari di mana saya akan menikmati, saya akan bersenang-senang karena Tuhan. Saya melihat itu hari yang mulia, hari yang nikmat. Kenapa? Karena saya melihat, saya menikmati betapa baiknya kuasa-kuasa Tuhan itu dinyatakan untuk saya, untuk masalah-masalah saya, dan semuanya Tuhan berikan untuk supaya saya mengalami kemenangan dari masalah-masalah yang sedang saya hadapi tiap-tiap hari. Jadi teman-teman, aduh betapa bersyukurnya kita menerima pekabaran ya, kita yang mempelajari pekabaran yang Tuhan rindukan supaya orang-orang Advent itu pahami ya. betapa bersyukurnya kita ya mendapatkan pekabaran ini. Jadi teman-teman, inilah yang sudah kita pelajari. Inilah yang sudah kita pelajari.
Mudah-mudahan ini bisa menjadi berkat yang sangat besar buat kita, karena ini adalah terang yang besar ya, yaitu hari Sabat. Kalau masih ada lagi teman-teman yang mau kasih tambahan, ya, dipersilakan sebelum kita tutup pada saat ini. Ya, silakan Brother Lauri. Iya, makanya ya sering dulu kita bertanya-tanya kenapa hari Sabat jadi ujian terakhir, sedangkan 10 hukum ada 10, kenapa cuma hukum keempat yang ditonjolkan ya. Ternyata kalau kita lihat ya, kalau kita sudah bisa dengan menurut hari Sabat 1-10 kayaknya sudah pasti kita lakukan, karena makanya kan yang dibilang tadi ya, in order to keep the Sabbath holy, men must themselves be holy ya. Jadi orang juga bagaimana ketika kita kuduskan Sabat, kita juga harus kudus kan. Jadi kalau kita kudus berarti hukum 1-10 sudah pasti kita sudah lakukan ya. Jadi makanya untuk menjudge orang apa sudah melakukan hukum Sabat atau tidak, kayaknya kita nggak bisa ya, karena kita pun sampai sekarang ini belum suci dan menguduskan Sabat secara benar mungkin belum sempurna ya. Kita belum melakukan seperti itu ya. Jadi hanya dengan inilah ya, makanya sebenarnya untuk bisa menurut Sabat dengan sempurna yang dituntut Tuhan, hukum adalah dengan pembenaran oleh iman ini. Makanya dengan iman kita percaya kepada Kristus, Kristuslah yang akan melakukan dalam diri kita. Makanya kalau kita lihat orang Farisi, mau dibandingkan dengan orang berdosa lainnya, mereka memang betul-betul lebih benar dalam menguduskan hari Sabat ya. Apa yang mereka lakukan? Bahkan sudah lebih daripada yang dituntut sebenarnya. Harusnya itu sudah dibenarkan kalau kita lihat ya. Tetapi Tuhan tidak membenarkan itu. Kita lihat, waduh, makanya mau berusaha sebagaimanapun kita untuk menguruskan Sabat, kita tidak bisa ya. Kalau misalnya kita tidak mengerti dia punya prinsip-prinsip dalam menguruskan Sabat itu seperti apa. Ya, mungkin itu aja, Bing. Thank you. Ya, terima kasih Brother Lauri. Ini sebentar Brother Lauri menjelaskan, saya teringat ya satu peristiwa dari kelompok yang mengklaim ya sebagai reformat hari Sabat. Jadi saya ada di tengah-tengah mereka, kemudian mereka memperdebatkan kutipan Ellen White, apakah Ellen White itu mandi pada hari Sabat? Aduh. Yang lain, oh itu pakai shower, oh tidak, Ellen White pakai bathtub gitu. Wah, sampai segitunya teman-teman, mereka berdebat. Mereka sampai pada titik sudah memukul ya pakai kata-kata. Jadi urat-urat di muka keluar, di kepala keluar ya, sampai begitu tegang dan kemudian saling serang menyerang. Ini luar biasa. Padahal mereka mengaku mereka ini reformat hari Sabat ya. Ini luar biasa yang terjadi. Jadi terima kasih Brother Lauri. Kita menghindari ya teman-teman, kalau kita paham dengan benar apa yang Tuhan telah berikan melalui pendeta Wagoner ya mengenai hari Sabat, saya sangat yakin kita akan terhindar dari masalah-masalah tentang reformasi palsu hari Sabat ya. Jadi dengan memahami ya bagaimana pemeliharaan hari Sabat itu untuk mengarahkan kita kepada kuasa penciptaan ya, kita akan bisa ya melakukan atau akan bisa melakukan dengan benar pemeliharaan hari Sabat dengan benar. Jadi teman-teman, kita bersyukur ya untuk pekabaran yang Tuhan sudah berikan, dan terima kasih untuk kesempatan dari teman-teman yang sudah hadir pada Zoom saat ini, dan terima kasih untuk partisipasi dan interaksi teman-teman. Tuhan memberkati kita. Kita akan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Brother Lauri, apa boleh menutup kita di dalam doa?